Selamat pagi, selamat ulang tahun bagi Gereja Utusan Pantekosta El Shaddai Ngawi yang ke-24. Tepuk tangan buat saudara semua ya. Terima kasih untuk Pastor Bambang dan Pastor Ella. Dan sudah lama saya nggak kesini ya Pak ya. Tahun mungkin ya. Ya, oke. Langsung saja coba tengok kanan kiri saudara. Coba dilihat. Ya, kita semua harus bersyukur ya. Karena pada pagi hari ini kita ada di tengah-tengah kumpulan hamba-hamba Tuhan. Amin. Nah, sebagian bingung, hamba Tuhan. Coba tengok kanan kiri. Koyok ini potongan hamba Tuhan apa bukan ya? Jangan gitulah. Semuanya hamba Tuhan. Coba tengok lagi, diperhatikan baik-baik kanan kiri. Ini hamba Tuhan. Katakan, engkau hamba Tuhan. Ya, saudara punya tema yang bagus ya, memahami visi hidup dan kemudian mewujudkan visi itu dalam action atau tindakan sehari-hari. Ayo kita baca sama-sama Kejadian pasal 45 ayat 5-8. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku. Coba katakan Allah menyuruh aku. Ya. Mendahului kamu karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku, coba katakan 2, 3. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini
dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Ya. Berikutnya dibaca sama-sama. 2, 3. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Amin. Tengok kanan kiri sekali lagi katakan, engkau adalah hamba Tuhan. Ya, hamba Tuhan itu bukan cuma yang pakai baju hitam, tengahnya ada putihnya kayak tadi di foto itu ya. Ada tuh fotonya tadi ya, bajunya hitam, tengahnya ini ada, ini kalau di kancing begini dikasih putih-putih di tengah. Wah, orang tahu, wih, hamba Tuhan gitu kan ya. Saudara sekalian, melayani Tuhan itu bentuknya adalah melayani sesama sesuai dengan talenta dan karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya, melayani Tuhan itu bentuknya begitu. Melayani sesama dimanapun kita berada, sesuai dengan talenta atau bakat atau apapun yang dipercayakan Tuhan kepada kita, plus karunia-karunia yang Tuhan percayakan. Matius pasal 25 ayat 40 berkata begini, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku, kata Tuhan. Jadi pada saat kita berbuat sesuatu kepada sesama kita dalam keseharian, kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Katakan amin. Jadi kalau ada ibu-ibu misalnya melayani suaminya dengan baik, ambilkan makanan, ambilkan minuman, dia sedang melayani, seakan-akan sedang melayani siapa? Tuhan Yesus. Tapi kalau ibu-ibu galak sama suaminya, dia sedang galak sama siapa? Tuhan Yesus. Kalau ada suami-suami bertanggung jawab memelihara istri dan anak-anaknya dengan baik, dia sedang melayani Tuhan Yesus. Tapi kalau dia enggak bertanggung jawab, main kasar, ya enggak pelihara dengan baik, dia juga sedang berbuat jahat kepada Tuhan Yesus. Hati-hati saudara. Melayani Tuhan itu bukan hanya di dalam bangunan tempat ibadah saja. Dan bukan hanya di dalam organisasi keagamaan saja. Siapa yang bilang bahwa melayani itu hanya dalam gedung gereja? Siapa yang bilang melayani hanya dalam organisasi keagamaan saja? Orang Kristen modern itu pikirannya begini, wih, melayani itu di gereja. Wah, makanya di gereja ya semangat. Seminggu itu 7 kali ke gereja. Ya, lebih gila lagi ada yang 14 kali ke gereja, kok bisa? Ya pagi sore. Ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau di rumah, wah di gereja bisa baik, senyum, shalom gitu ya. Di rumah, gundul. Nah, kalau ngomong begitu misalnya, ngomongnya enggak sopan ya. Manggil suaminya dengan sebutan begitu misalnya. Saudara, ini bukan sebuah pengertian yang baik. Melayani Tuhan itu sebenarnya justru di dalam keseharian kita. Nah, celakanya orang Kristen sekarang banyak didoktrin di mana-mana pelayanan itu cuma di gereja doang. Keliru itu. Pelayanan itu dalam hidup sehari-hari. Coba lihat tadi ayat yang kita baca itu kisah tentang seorang muda yang bernama Yusuf. Katakan Yusuf. Ya. Nah, saudara, Yusuf ini suatu hari, dia ini anaknya Pak Yakub. Ya, dia punya saudara laki-laki banyak belasan ya, sama satu saudara perempuan. Nah, Yusuf ini dapat mimpi bahwa suatu hari dia akan menjadi seorang pemimpin. Mimpinya apa? Anda sudah tahu, ya kan? Dia lihat matahari, bulan, 11 bintang sujud menyembah kepadanya. Terus kemudian dia waktu mimpi di padang ikat gandum tuh diikat-ikat berapa ikat gitu. Iketan-iketan punya kakaknya sujud menyembah kepadanya, kan begitu. Jadi dia dapat mimpi yang artinya suatu hari bakal jadi seorang pemimpin. Tapi apa yang terjadi? Suatu hari ketika dia diutus bapaknya untuk bawakan nasi liwet untuk kakak-kakaknya. Dia dicelakai, ditangkap, jubah mah indahnya diambil, dirusak, dia dimasukkan dalam sumur. Hampir saja Yusuf ini dibunuh. Dia dijual sebagai budak oleh kakak-kakak kandungnya sendiri. Sakit hati yang paling berat itu terjadi ketika kita disakiti oleh orang-orang yang seharusnya
mengasihi kita, betul enggak? Ya kan? Kalau yang nyakiti orang enggak dikenal gitu ya enggak apa-apa. Tapi kalau yang nyakiti orang yang seharusnya mengasihi, waduh orang bilang sakitnya tuh di sini kan begitu. Ya. Saudara, kalau Anda dimaki orang di pinggir jalan enggak kenal ya pikir oh, orang gila gitu aja toh. Tapi kalau yang memaki istrinya atau suaminya gimana rasanya? Berat, ya kan? Dia dijual ke Mesir, sakit loh rasanya dia itu. Dia hampir dibunuh oleh saudara-saudara kandungnya sendiri. Dijual ke budak, dijual ke Mesir jadi budak saudara sekalian. Jalan kaki nggak pakai alas kaki melintasi padang gurun. Kalau Anda sudah pernah lewat padang gurun situ baru tahu. Kalau tidak pakai sepatu itu rasanya kayak apa. Pak Bambang dan Bola sempat nyeker di padang gurun sana enggak? Enggak sempat ya. Sudah ngopi di Aroma? Nah, saudara di sana, kalau panas-panas betulan, jubah Maha Indah dibuang, dia dijual di pasar, dipampangkan di depan umum, terus kemudian dia dibeli oleh seorang pegawai Firaun yang namanya Potifar. Ini pengalaman memalukan. Yusuf tuh di mimbar bukan untuk pentas, dia dijual bersama budak-budak yang lain. Tapi ketika dia dibeli sama Potifar, ya Anda tahu kalau jadi budak itu kan dicap toh badannya pakai besi panas itu. Ya, terus ketika itu sakitnya di kulitnya itu enggak sesakit hatinya loh sebetulnya. Untung Yusuf tuh enggak pahit hati ya. Nah, sesaat dia lega, tinggal di rumah Potifar. Kerja sebagai budak biasa, dianggap remeh sama orang. Budak itu pada waktu itu sama dengan binatang. Coba katakan sama dengan binatang. Iya, kalau kerja masih dapat upah UMR mah lumayan, betul enggak? Wah ini enggak dapat upah, cuman kasih makan, kasih minum doang. Tapi Yusuf ini rajin, dia berhikmat, maka dia dipercaya jadi tangan kanannya Potifar. Loh, segala sesuatu di rumah Potifar itu yang ngerjakan Yusuf. Beres semuanya. Sehingga dengan bantuan Yusuf, Potifar enggak usah ngurus apapun. Kecuali cuman mau makan apa, kan gitu kan? Ya karena selera kan di kepalanya dia yang tahu. Ya. Nah sesaat menikmati hal yang menyenangkan, sesaat menikmati sedikit hiburan, apa yang terjadi? Yusuf mengalami peristiwa tidak menyenangkan yang berikutnya. Ya mungkin Potifar terlalu sering keluar kota, istrinya kesepian gitu ya. Istrinya Potifar godain Yusuf tiap hari. Tapi Yusuf digoda gak mempan, singkat cerita, karena dipaksa-paksa Yusuf lari keluar. Bajunya ditarik perempuan itu, Yusufnya lari keluar. Lari menjauh, bukan lari mendekat ya. Lari menjauh. Apa yang terjadi? Ketika Potifar pulang, si istri ini main drama. Itu loh budakmu mau memperkosa. Nah kira-kira dalam peristiwa yang seperti ini, orang akan lebih percaya istrinya Potifar atau percaya Yusuf? Ya percaya istrinya lah. Maka bapak-bapak, kalau Anda berada di sebuah ruangan bersama dengan seorang wanita yang bukan istrimu, cepat lari keluar, betul enggak? Ya, kalau enggak hati-hati gawat. Singkat cerita, tanpa proses peradilan yang adil, Yusuf dijebloskan dalam penjara. Sakit lagi dia hatinya, betul enggak? Disakiti lagi di situ, tapi dia menunjukkan kualitasnya, katakan kualitas. Kualitas itu di mana-mana menyala gitu ya. Nah saudara di situ ketika dia menunjukkan perilaku yang baik, dia bantuin kepala penjara. Alkitab mencatat Yusuf ini menjadi asisten kepala penjara, napi rasa sipir. Dengan bantuan Yusuf, Pak Kepala Penjara nggak usah ngurus apa-apa lagi. Enak toh? Nah ketika dia di penjara nggak punya masa depan, ya di penjara berapa tahun juga nggak tahu dia. Loh saudara kalau orang dituduh melakukan pelecehan seksual itu penghakimannya seumur hidup loh, betul apa tidak? Di mana-mana kan begitu kan? Lah Yusuf ini digituin, dia salah enggak? Enggak. Nah suatu hari di dalam penjara ada dua pejabat penting Mesir di penjara di situ. Satu kepala juru minuman, satu kepala juru makanan, kasih roti sama Firaun. Maksudnya gimana? Gini loh, raja itu kalau makan sama minum hati-hati. Kenapa? Kalau sampai diracun orang mati, maka harus punya orang kepercayaan. Katakan kepercayaan. Nah kepercayaan siapa? Ya dua orang tadi, satu yang hidangkan minum, satu hidangkan makan. Sebelum dimakan sama raja, diicipi dulu sama dua orang ini. Jadi kalau sampai ada racun yang mati siapa?
Ya 2 orang itu dulu, begitu maksudnya. Maka 2 orang ini pejabat yang penting yang sering dimintai nasihatnya untuk urusan-urusan kenegaraan. Nah karena mereka berbuat sedikit kesalahan, masuklah di penjara. Di situ mereka juga dapat mimpi kan, seperti cerita-cerita Alkitab yang lain. Nah 2 orang itu dapat mimpi, mereka bingung gelisah ngimpinya apa. Ketemulah sama Yusuf. Yusuf dikasih hikmat sama Tuhan, dia kasih tahu. Ya kepala juru minuman, arti mimpimu begini. Ya kepala juru roti, arti mimpimu begini. Yang juru roti nantinya dihukum mati, yang juru minuman akan dikembalikan pada jabatan sebelumnya. Tapi om kan orang penting toh, minta tolong, sampaikan pada raja, aku nih gak salah. Aku dituduh melakukan pelecehan seksual pada istri Om Potifar, padahal aku tidak melakukannya. Tolong ya, kalau sampai sudah dikembalikan ke jabatanmu, selamatkan saya. Apa yang terjadi? Yusuf dilupakan, katakan dilupakan. Wah sakit loh rasanya dilupakan orang itu. Secercah harapan yang dimiliki Yusuf untuk bebas dari penjara itu mendadak mendadak sirna. Kenapa? Karena dia dilupakan orang yang pernah ditolongnya. Sirna langsung hilang. Nah setelah semua pengalaman itu, singkat cerita ada sebuah peristiwa gantian Firaun yang mimpi, dia bingung mimpinya apa, gak ada yang tahu artinya, baru kepala juru minuman ini ingat. Karena semua orang di Mesir yang sakti-sakti itu gak bisa apa-apa, dia ingat, raja dulu waktu aku di penjara, ketemu sama arek muda itu, tolong panggil dia sini namanya Yusuf. Oke panggil, singkat cerita Yusuf tahu artinya, ada 7 tahun kelaparan, ya, yang didahului oleh 7 tahun kelimpahan. Terus Yusuf kasih saran, bikin lumbung yang banyak. Firaun sadar, gak ada yang lebih pintar dan sakti daripada orang ini. Ya sudah, hari itu juga dari seorang narapidana, dia jadi seorang perdana menteri. Alkitab mencatat Yusuf jadi orang kedua di Mesir, dia jadi kepala pemerintahan, sedangkan Firaun adalah simbolnya. Nah waktunya tiba, mimpi yang dia sendiri terima dari Tuhan digenapi. Dia jadi penguasa, orang nomor 2 di Mesir, dia punya kesempatan kalau dia pengen membalas kakak-kakaknya yang tadinya mencelakai dia. Ya saudara-saudara kandungnya yang tidak berdaya. Ingat ya dia sudah nabung banyak gandum selama 7 tahun dan kemudian ketika tahun kedua dari kelaparan itu maka Mesir dan sekitarnya betul-betul bahan makanan itu habis. Nah kakak-kakaknya Yusuf juga kehabisan makanan kan. Maka si Om Yakub bilang kalian berangkat ke Mesir sono beli bahan makanan supaya bisa hidup semuanya. Sampai di sana ketika Yusuf lihat, loh itu kan kakak-kakaknya dia yang dulu mau bunuh, yang dulu jahatin, yang dulu menjual dia sebagai budak, yang dulu mukulin, meludahi, memaki dia. Wah, Yusuf bisa balas loh. Tetapi singkat cerita, Yusuf tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dengan cara-cara yang unik dia mendidik kakak-kakaknya untuk akhirnya kakak-kakaknya itu kenal, inilah Yusuf, begitu. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, sebaliknya dia balas kejahatan para saudaranya dengan kebaikan yang berlimpah. Loh, kalau ada orang kan ngomong gini, kalau kamu dimaki sama orang, lemparkan setangkai bunga plus potnya, kan begitu. Kan gitu, Yusuf enggak begitu. Ketika dia disakiti, balasnya yang baik terus gitu loh. Bahkan diberkati dengan limpah. Perhatikan ketika kakak-kakaknya sadar, wah ini Yusuf ya, wah mereka minta maaf, ketakutan bakal dihukum mati gitu-gitu kan. Rasa takut yang mereka punya itu sampai bahkan nanti bapaknya udah mati, mereka udah ikut Yusuf bertahun-tahun masih takut dibunuh. Ya. Nah saudara sekalian kita lihat, Yusuf menanggung makan mereka, Yusuf tanggung tempat tinggal mereka, Yusuf tanggung sekolah anak-anak mereka. Gila gak? Mana ada orang disakiti kok memberkati sehebat ini? Yusuf memelihara mereka hingga masa sulit yang harus mereka lewati 5 tahun kemudian bisa dilewati dengan baik sampai tuntas. Kenapa kok Yusuf itu bisa bertindak begitu? Karena dia ngerti
dia adalah hamba Tuhan. Melayani bukan cuma di gedung gereja atau di rumah ibadah, tetapi melayani itu dalam hidup sehari-hari. Kapan kita mengampuni? Bukan cuma di gereja, mengampuni itu dalam hidup sehari-hari. Itu pelayanan, itu visi hidup yang Tuhan beri dalam dirinya. Dia ngerti dia harus jadi terang, jadi pemimpin itu untuk melindungi, mengasihi, menyelamatkan. Nah saudara, dan kalimatnya itu kan unik toh. Dia berkata sampai 3 kali loh. Bukan kamu yang suruh aku ke sini. Tuhan memang menyuruh aku ke sini. Sampai 3 kali dia ngomong. Ya, tadi kan Anda baca toh? 3 kali dia ngomong, bukan kamu. Tapi Tuhan menyuruh aku ke sini untuk memelihara kehidupanmu. Wah keren kan? Memang caranya enggak enak, lewat kamu yang memaki, lewat kamu yang menganiaya, terpaksa sampai ke Mesir. Dia sadar, oh kejahatan kakak-kakaknya itu hanya dipakai oleh Tuhan untuk membawa Yusuf ke Mesir mencapai visi yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Nah saudara, dia sadar, oh dia itu memang diberi Tuhan posisi sebagai Perdana Menteri untuk menyelamatkan nyawa banyak orang termasuk bapaknya sendiri dan kakak-kakaknya yang nyebelin gitu loh saudara. Dari sini kita bisa mengerti prinsip hidupnya Yusuf. Nilai hidupnya apa? Yang pertama, hamba Tuhan bukan hanya para rohaniwan. Yuk baca sama-sama 2, 3. Hamba Tuhan bukan hanya para rohaniwan. Yusuf ini pendeta bukan? Imam? Bukan, oh Imam Lewi belum ada, Lewi belum lahir. Sudah ada ya kakaknya, tapi kan belum ada imam toh, belum zamannya Musa kan, masih jauh. Ya jabatan Yusuf tuh kalau dunia modern ya Perdana Menteri lah sekarang ini. Dia ngerti jadi seorang pemimpin itu pelayan Tuhan. Ya, Lewi kakaknya ada, tapi kan nanti 400-an tahun kemudian baru ada Harun toh, betul apa tidak? Baru ada imam toh, imam yang pertama. Nah saudara, sebagai orang percaya kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Apapun profesi dan keadaan kita. Coba tengok sebelahnya, lihat sebelah kanan. Ini tuh hamba Tuhan ini. Coba lihat sebelah kiri. Oh iki hamba Tuhan. Gitu loh. Gak perlu pakai baju yang hitam tadi ada putihnya. Itu gak apa-apa, itu baju tugas. Namanya apa ya itu ya? Ada yang tahu? Hah? Wah ya kolar namanya. Saya taunya kolor tahu. Nah saudara, coba kita lihat hamba Tuhan tuh ya kita semua ini. Siapa yang bilang kalau kita gak punya jabatan di gereja kita bukan hamba Tuhan? Saudara kalau Anda mau menjangkau orang Kristen itu dipanggil untuk apa toh? Jadi garam dan terang supaya banyak orang ngerti siapa Tuhan Yesus. Betul tidak? Nah, menambah jumlah jemaat itu dengan cara apa? Menyelamatkan yang belum kenal Tuhan Yesus. Gitu caranya. Bukan dengan cara-cara yang enggak benar ya. Tapi kita tuh dipanggil oleh Tuhan untuk jadi garam dan terang di sana. Tapi supaya orang hatinya terbuka dulu, jadi kita melayani mereka dulu dalam keseharian lewat hidup kita sehari-hari. Yusuf bukan seorang rohaniwan. Yosua rohaniwan bukan? Bukan. Gideon rohaniwan bukan? Bukan. Dia petani, peternak. Yefta, dia pernah jadi kepala perampok, ingat gak? Loh iya toh. Ada di sini mantan preman. Loh enggak apa-apa kan mantan. Yang bahaya kalau mantan pendeta jadi perampok lah itu susah itu. Ya. Ya. Yefta ini jadi kepala perampok terus bertobat jadi seorang pemimpin bangsa. Daud peternak biasa kan? Dombanya juga enggak banyak. 10 ekor aja enggak ada awalnya. Ya kan? Obadja itu pegawainya Ahab, orang pemerintahan. Daniel dan 3 orang sahabatnya, Sadrak, Mesak, dan Abednego, itu nama barunya ya, nama aslinya Hananya, Misael, Azaria. Mereka pejabat kerajaan. Esther menyelamatkan seisi bangsanya atau betul enggak? Seluruh bangsanya atau? Dia pendeta bukan? Bukan, dia jadi ratu, betul? Wah, ratu juga punya peran penting kan dalam pemerintahan. Tapi semuanya sadar hamba Tuhan. Nebukadnezar hamba Tuhan bukan? Loh, Nebukadnezar kok? Awalnya memang bukan, betul. Tapi dia bertobat loh. Anda baca Daniel pasal 4. Ya kan? Nebukadnezar itu bertobat saudara. Loh kok tahu? Ya dibaca Daniel pasal 4.
Memang awalnya dia raja kafir, betul? Memang awalnya dia meremukkan Yerusalem, menghancurkan Yehuda, mengangkut rakyatnya dalam pembuangan, betul kan? Nah, ini orang yang sulit untuk dikasihi. Ya. Tapi dia jadi hamba Tuhan akhirnya. Loh kok bisa? Ya baca ceritanya. Dia itu punya strategi kalau mengangkut orang dari negeri lain yang dihancurkan kerajaannya, bawa masuk ke Babel, dirubah jadi orang Babel. Usaha pertamanya merubah nama, betul tidak? Daniel dikasih nama Belsasar. Hananya, Misael, Asaria dirubah namanya Sadrak, Mesak dan Abednego. Tapi nama dirubah, enggak apa-apa, betul enggak? Nama saya juga dirubah ya sama orang. Saya namanya Pi Jiang, orang bilang PJ, orang yang enggak ngerti Inggris, Paijo tahunya, ya sudah. Orang India panggil Vijay, Yora Popo. Ketemu orang Jepang, Pijimoto, hai, ya enggak apa-apa, kan gitu aja. Nama enggak penting, toleran. Tapi ketika dia mulai kutak-kutik imannya Daniel dan teman-temannya, mereka menolak. Tuh kan, ayo sekarang makan makanan raja. Wah enggak bisa. Makanan raja itu gimana maksudnya? Mereka suruh seagama sama rajanya, dalam ritual keagamaan itu makan makanannya raja gitu loh maksudnya. Wah sorry kalau suruh jadi agamanya orang Babel, Tuhan tetap Tuhan, kan begitu. Itu bukan cuma sekedar makan, tapi makan makanan raja itu erat kaitannya dengan ritual penyembahan dewa-dewa Babel. Enggak mau. Daniel bilang, gini aja, adakan percobaan 10 hari ya, saya tak makan sayur-sayuran, dalam bahasa aslinya itu biji-bijian, katakan biji-bijian. Ya, sayur-sayuran yang buahnya berbiji gitu maksudnya. Wah, setelah diadakan percobaan 10 hari, ternyata Daniel perutnya six pack. Wih, maka terus kemudian apa yang terjadi? Sudah, dia tetap boleh ya sama Tuhannya sendiri. Sadrak, Mesak dan Abednego dites sama Nebukadnezar. Itu kan percobaan kedua gagal atau ketiga sekarang. Dipaksa suruh sembah patung. Kalau enggak mau masukkan dalam tungku berapi, betul apa tidak? Ya, dia lihat mujizat dengan mata kepalanya sendiri. 3 orang itu enggak terbakar, bahkan dia lihat yang keempat malaikat Tuhan. Wih, mujizat. Loh, saudara di sini pernah lihat orang masuk di tungku berapi enggak terbakar? Kalau Anda lihat begitu, Anda kaget enggak? Takut enggak? Ya kan? Tapi Nebukadnezar ya kaget sebentar. Habis itu ya ngawur meneh, betul apa enggak? Nah, terus kemudian dia dapat mimpi kan? Dapat mimpi, dia gelisah, enggak tahu arti mimpinya, dia kumpulkan semua orang sakti di wilayah kerajaannya, dipanggil. Kalian harus artikan mimpi saya kemarin malam. Orang-orang sakti bilang, silakan cerita mimpinya, nanti kami artikan. Gitu kan? Nebukadnezar bilang, awas ya kalau enggak bisa artikan mimpi, kamu akan dibunuh semuanya. Sama sekeluarganya. Serem kan? Ya sudah, raja ceritakan mimpinya ya. Ora iso. Kamu harus menceritakan sama saya kemarin saya mimpi apa. Sama artinya. Orang-orang sakti bilang, kentir iki rajane. Betul apa enggak? Loh yang mimpi siapa di kepalamu kok? Kalau mengartikan mimpi mah biasa. Ini suruh ngartikan, itu kan mereka cuma batin. Betul apa tidak? Nih ketemu orang antik tidak? Antik saudara. Wah, mereka terancam dibunuh, Daniel maju. Minta waktu sekian hari tak berdoa sama Tuhan. Singkat cerita, Daniel dikasih tahu sama Tuhan, mimpinya ini, artinya ini. Nebukadnezar kaget, kok ngerti yo, mimpi di kepalaku, kan begitu. Sakti tenan ini. Pertanyaannya, Nebukadnezar bertobat enggak? Tidak. Sudah lihat mujizat banyak loh. Tapi ada satu peristiwa yang diizinkan Tuhan dalam hidupnya membawa dia ke titik balik pertobatannya. Dibikin jadi gila sungguhan. Nah gara-gara dia dibatin sama orang sakti itu jadi kentir sungguhan saudara. Betul enggak? Ya kan? Dia tinggal di padang rumput, enggak cukur rambut, makanannya rumput, kena air hujan, gila kehilangan kesadarannya. Anda baca Daniel 4. Pada saat dia sudah sadar kembali, dia tulis surat dari Nebukadnezar. Dia menceritakan peristiwa pertobatannya dan mendorong orang untuk terima Tuhan. Jadi Nebukadnezar itu hamba Tuhan bukan? Hamba Tuhan itu penginjil kuno loh saudara. Maka kalau saudara belum punya nama baptis, pasang nama baptisnya Nebukadnezar. Anti mainstream, betul enggak saudara? Gitu nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes, pasaran itu, betul enggak? Ya kan?
Nebukadnezar belum ada. Kemarin saya ngobrol macam-macam, ada yang Nebukadnezar enggak? Enggak ada. Darius juga Anda baca. Darius itu tulis surat loh setelah dia bertobat. Ya. Waktu orang yang disayangnya hampir mati, baru sadar Darius ini. Siapa yang disayang sama dia? Daniel itu loh. Dianggap omnya sendiri, seperti keluarga sendiri, pejabat kerajaan yang baik. Dia bikin aturan mencelakai si Daniel. Masuk ke lubang singa, gak bisa tidur semalaman, gak mau dihibur. Pagi-pagi waktu bangun dia langsung ke lubang singa itu. Daniel, Daniel, panggil dengan suara sayu. Sedih sekali. Allahmu yang kau percaya bisa selamatkan kamu gak? Aman bro, singanya lulut semua di sini. Wah, Tuhan yang tolong saya. Nah, bertobat dia dan dia tulis surat nginjil. Perintahkan semua orang di negerinya takut pada Allahnya Daniel. Makanya pakai nama siapa? Darius. Nebukadnezar itu dibawa ke titik balik pertobatannya gila dulu. Kalau Darius hampir kehilangan orang yang dikasihi. Bapak Ibu, kadang suami itu kasar sama istri kasar sama suami, orang tua kasar sama anak kasar sama orang tua. Mereka nggak bisa menghargai orang-orang ini sebagai pribadi yang baik. Biasanya mereka sadarnya kalau sudah hampir kehilangan. Betul apa tidak? Ya kan? Biasa digalai tiap hari mengharapkan suaminya, kamu mati aja apa gitu misalnya gitu. Ya, tapi begitu sakit, waduh papa sakit, waduh sembuhkan Tuhan, sembuhkan, begitu ya. Begitu sembuh, galai lagi, betul apa tidak? Lah gimana coba? Ya. Saudara, Nebukadnezar dan Darius juga hamba Tuhan loh, jangan salah. Nehemia itu pejabat negara. Yohana istri Kusa itu adalah istri pejabat negara, bendahara. Ya, istrinya Kusa itu dia jadi bendaharanya Herodes ya, Kusanya. Matius dan Sakius itu pemungut cukai. Lydia, coba lihat Kisah Para Rasul pasal 16. Dia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira. Kisah Rasul 16 ayat 14. Loh, ini pedagang kain. Kalau di Solo tuh buka toko di Klewer gitu loh. Anda pernah ke Klewer belum? Di Ngawi ada toko begitu enggak? Ada. Apa namanya? Di sini ada pedagang kain? Pasar besar. Di sini ada pedagang kain? Toko kain? Loh, enggak ada. Ada. Namanya Lydia bukan? Yusuf itu ngerti bahwa jadi Perdana Menteri pada zaman itu artinya dia jadi seorang hamba Tuhan, tugasnya memelihara dan menjamin hidup banyak orang, keluarganya, bahkan semua bangsa pada waktu itu. Jadi kalau saudara itu pejabat pemerintahan, ya Anda itu hamba Tuhan di bagian pemerintahan. Kalau Anda seorang pedagang, ya Anda hamba Tuhan dalam dunia perdagangan. Kalau Anda seorang dokter, ya Anda seorang hamba Tuhan di bidang kesehatan. Kalau Anda seorang seniman, maka Anda ya seorang hamba Tuhan di bidang seni dan selanjutnya. Ingat baik-baik identitas kita sebagai seorang hamba Tuhan. Kalau pulang, ya tetap hamba Tuhan, betul kan? Hamba Tuhan bukan cuma kalau Anda di gereja saja. Tapi hiduplah dalam keseharian sebagai seorang hamba Tuhan. Kita ini mau menangkan orang nih, mau kasih tunjuk sama orang. Kalau ketemu kita itu seakan-akan sedang ketemu Tuhan Yesus. Saya tadi ngobrol sama ini Om yang sama saya dari Solo tadi. Beliau selalu menyebut istrinya apa? Malaikat tak bersayap. Wah, bagus ya. Kenapa? Beliau merasa istri ini baik sekali. Puji Tuhan. Tapi di luar sana banyak orang lihat istrinya setan nih, betul apa enggak? Lihat suaminya, wah ini gendruwo kan gitu tuh. Kenapa? Wah galaknya minta ampun, enggak ada kasihnya. Coba kalau orang di luar sana ketemu sama anak Tuhan di gereja baik-baik, di luar, iki kuntilanak, iki gimana coba? Jangan sampai orang ketemu sama kita seakan-akan sedang ketemu sama setan gitu loh. Tapi orang lihat kita, orang berasa ketemu sama siapa? Malaikat Tuhan gitu. Jadi hamba Tuhan tuh pelayanan tuh dalam hidup sehari-hari. Maka kalau Anda pedagang ya berdaganglah dengan benar gitu kan. Amin. Jadi dokter ya berkarya dengan benar, praktek dengan baik. Coba kita lihat Lukas pasal 3. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Loh, Yesus itu tegur siapa? Orang-orang Yahudi itu loh. Ya, karena mereka berpikir apa? Abraham itu kan bapak kami, jadi kami itu dari bayi sudah rohani.
Rohani apa Rihana kan begitu ya. Rohana kok Rihana. Ya. Tuhan bilang, yang dimaksud anak Abraham itu bukan secara garis biologis, tapi imannya tuh kamu warisi atau tidak. Ya kan? Tuhan bilang, aku bisa loh menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu. Ya, kapak sudah tersedia pada akar pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, tebang, buang dalam api. Terus orang banyak itu tanya, lah terus gimana berbuah itu praktisnya gimana Tuhan? Dia bilang apa? Barang siapa punya 2 helai baju dibagi dengan yang enggak punya. Barang siapa punya makanan ya begitu. Karena pada waktu itu kan banyak kelaparan ya. Terus ada pemungut cukai datang untuk dibaptis. Tanya sama Tuhan Yesus, Rabi apa yang harus kami perbuat? Jangan nagih lebih banyak, kan gitu kan? Halo? Ya kan? Loh, jadi mereka tetap boleh kerja sebagai pemungut cukai enggak? Boleh, tapi nagihnya jangan lebih banyak. Setor ke pemerintah sekian, ke saya sekian. Itu boleh enggak? Enggak boleh, ya kan? Terus apalagi prajurit-prajurit tanya, kami harus gimana? Jangan merampas, jangan memeras, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Artinya apa? Hamba Tuhan tuh mau di gereja, mau di luar gereja ya hamba Tuhan. Jadi nanti kalau pulang, suami-suami harus berpikir begini, wih di rumah ini aku pendeta loh. Jemaatnya istriku sama anak-anakku, betul enggak? Kalau pendeta galak kan saru. Betul enggak? Jangan galak. Harus penuh kasih. Kalau istrinya galak gimana? Harus sabar. Betul Pak? Loh kok lemes bapak-bapaknya? Pastor enggak ngerti istri saya soalnya. Kan gitu kan ya? Enggak apa-apa. Jadi hamba Tuhan itu kan ya memang harus sabar, penuh kasih. Istri-istri juga begitu, pelayanan tuh ya begitu. Kalau suaminya belum bertobat gimana? Kalau masih kasar gimana? Loh Alkitab ngomong, ada suami-suami yang bisa bertobat karena kelakuan istrinya. Ketika melihat betapa murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Ada satu jemaat itu cerita sama saya, mamanya dia itu hebat. Dari muda ditinggal sama papanya, kerja sendiri, pokoknya ditinggal dengan wanita lain. Tapi si mama ini selalu ngajari anak-anaknya berkata apa? Biar bagaimanapun itu papamu kamu hormat. Di masa tua ketika sudah sakit-sakitan gak bisa apa-apa, sama istri-istri muda dibuang, dia balik ke istri tua. Dilayani loh sampai sematinya. Dengan sangat baik. Sebelum mati dia bilang apa? Dia minta maaf sama istrinya, dia berkata, kau adalah istri yang sangat baik. Itu pelayanannya apa? Melayani suaminya sampai di titik pertobatan. Ini pelayanan. Jadi Anda menyelamatkan orang-orang yang Anda kasih yang belum dalam Tuhan itu memang ya harus ngampuni gitu ya. Itu enggak gampang. Tapi itulah kenyataan. Pelayanan itu bukan cuma dalam gedung. Di luar sana juga pelayanan. Loh, saya pernah pergi makan di sebuah tempat makan begitu. Terus kemudian makanannya datangnya terlambat. Boleh saya marah-marah enggak? Panggil manajernya. Biar dipecat. Bisa gitu enggak? Yo jangan. Betul apa tidak? Jangan-jangan setelah dipecat terus kemudian saya kadang lihat Bapak di YouTube itu, waduh gawat ini. Waduh, lah kalau di YouTube omongannya kok bagus-bagus, pada waktu begini kok galaknya metu gimana? Ya. Yang kedua Saudara, berfungsilah sebagai hamba Tuhan dalam keseharian. Amin. Coba baca sama-sama. 2, 3. Berfungsilah sebagai hamba Tuhan dalam keseharian. Gelar itu ya penting, tapi lebih penting lagi fungsinya. Amin. Ya kan? Nah gitu loh. Yang terpenting itu fungsinya. Buat apa kita punya gelar-gelar yang aneh-aneh tapi kemudian enggak berfungsi? Pelayanan itu di mana? Dalam gedung gereja? Ya harus, wong ini gereja kok. Betul apa enggak? Ini organisasi kita bersama-sama, kita melayani Tuhan di dalam organisasi gereja. Itu juga penting. Ya, libatkan diri karena ini keluarga rohani kita. Yang kedua di mana? Dalam keseharian, di rumah, di tempat kerja, di tengah pergaulan, dan yang lain sebagainya. Yusuf itu berfungsi maksimum dalam hidupnya sehari-hari sebagai seorang Perdana Menteri. Dia berfungsi maksimum sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang kakak, sebagai seorang anak, sebagai seorang adik. Sebagai seorang menantu, sebagai seorang laki-laki yang sungguh-sungguh. Jadi dia melayani anggota keluarganya dengan baik, dia gunakan talenta, bakatnya untuk kebaikan umat manusia.
Jadi saudara sekalian, nanti kalau Anda pulang, ingat Anda di rumah tuh harus melayani. Amin. Ya. Saya harap nanti ketika Anda pulang, kalau misalnya masih ada pasangan yang kasar sama pasangannya, mukulan, jangan lagi. Amin saudara. Yuk katakan kanan kiri, jangan ya dek ya. Gitu loh, jangan kasar-kasar ya. Nah, Paulus itu mengingatkan Timotius untuk apa? Menggunakan karunia Roh Kudus untuk melayani sesamanya dalam hidup sehari-hari. Yuk coba lihat 2 Timotius pasal 1 ya. Nih, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois, terus nurun ke ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan kau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dalam hidup sehari-hari. Jadi jangan mengkotak-kotakkan, kalau yang namanya pelayanan itu yang begini-begini, hidup sehari-hari itu bukan pelayanan. Wih, keliru. Anda mau nggak misalnya datang ke seorang dokter, ini saya kan dokter, ya, datang ke tempat praktek, permisi dok, oh ya, silakan duduk, nih resepnya, ngomong aja belum, sana keluar. Dokter apa ini, betul apa tidak? Kejar tayang tahu nggak? Makin banyak pasien, makin banyak jin, kan begitu. Kan nggak boleh begitu, yang ngomong yang baik, diperlakukan dengan baik, kan begitu kan? Dipikir dengan sungguh-sungguh nih orang kenapa gitu loh. Anda kan pasti takut kalau ketemu dengan dokter yang model begini kan? Tapi sebagai seorang dokter yang baik ya tanya jawab dengan sungguh-sungguh, diperlakukan dengan sopan, diperiksa dengan sungguh-sungguh, baru dipikirkan obatnya apa dengan sungguh-sungguh. Kalau nggak bisa harus dirujuk, ya dirujuk ke tempat yang tepat, kan begitu. Betul tidak? Orang datang ke dokter itu kan mempercayakan nyawanya, betul apa enggak? Nah, maka saudara itu juga pelayanan. Anda berdagang itu juga pelayanan. Nih kita lihat firman Tuhan dalam Yakobus pasal 1. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Sebab kalau enggak begitu kan namanya nipu diri sendiri. Tadi siapa yang berangkat ke gereja bercermin dulu? Enggak usah angkat tangan karena semua pasti bercermin, betul enggak? Pada waktu bercermin kalau lihat rambutnya rapi ya sudah. Kalau enggak rapi dirapikan dulu. Bisa nggak cuman bercermin langsung rambutnya rapi sendiri. Jadi nggak perlu sisir begitu, nggak perlu tangan bergerak. Kalau kita lihat rambut kita nggak rapi ya dirapikan. Alisnya, loh kok selen? Satunya belum digambar, gambar satunya, betul nggak? Kan harus dibereskan setelah kita lihat keadaannya, kan gitu. Ya, jadi ketika kita dengar firman Tuhan mikirnya gini, sudah begitu belum? Kalau belum ya cepat dilakukan. Karena tahu firman, itu bukan jaminan hidup kita berubah. Kita kan harus membuka hati mau dirubah dulu. Nih, kalau orang hanya mendengar firman, nggak melakukan firman itu kayak orang yang lagi bercermin, memandang dirinya, nggak lakukan apa-apa, pergi. Ya belum rapi lah penampilannya. Ya kan? Ayat yang ke-26, baca sama-sama. 2, 3. Jikalau, mana? Terus. Mana, terus. Yang terakhir. Mana tadi? Oh tuh, pojok sana ya. 2, 3. Jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Saudara, dunia itu banyak yang tidak baca Alkitab. Orang dunia, betul? Dunia itu baca apa? Baca hidup kita, betul? Nah, pertanyaannya, waktu mereka lihat hidup kita, mereka kayak baca Alkitab atau baca film horor, cerita horor. Ya, penting sekali ya. Berkata-kata dengan halus, shalom, Tuhan berkati gitu ya. Atau berpakaian tertentu, atau melakukan pelayanan di berbagai organisasi keagamaan itu memang baik.
Tapi perlu diimbangi dengan kehidupan yang benar. Dalam cara bekerja, berumah tangga, berteman, bekerja sama, dan yang lain sebagainya. Setia sama pasangan itu pelayanan bukan? Oh iya loh. Ya. Itu pelayanan. Kalau salah ya minta maaf. Bertobat sungguh-sungguh. Itu pelayanan loh saudara ya. Nah kalau kata-kata diucapkan secara halus, mengatakan istilah-istilah rohani, shalom, shalom. Tapi terus kemudian nipu orang lain. Itu gimana coba? Shalom, tipu duitnya, Tuhan berkati. Ya, haleluya gitu. Boleh enggak? Wah itu sakitnya tuh di sini kata yang tertipu, betul enggak? Dalam hati dia batin, kampret iki yo gitu kan. Nah, ya kan gitu kan, orang kan bisa memaki begitu. Kenapa? Lah ngomongnya shalom shalom, duitku dilarikan gimana ini? Apakah itu pelayanan? Bukan. Maka hati-hati. Pelayanan bukan cuma dalam organisasi gereja saja. Penting dalam gereja kita melayani terlibat. Tapi di luaran ya harus diimbangi dengan hidup yang benar. Jangan merugikan orang lain ketika Anda bekerja. Jangan menipu atau bertindak curang. Ini namanya pelayanan. Nah saudara, karunia Roh Kudus itu digunakan kapan? Ya dalam keseharian. Saya mau tanya ya, karunia iman dan nubuat itu apakah cuma di gereja? Tidak loh. Anda bacalah. Yuk kita baca sama-sama ya, Kisah Para Rasul 27. Nih, Paulus ini kan ditangkap, mau disidang, dibawa naik kapal, lewat laut, kena badai. Di tengah-tengah badai itu, orang-orang semua pada stres, gak doyan makan, berhari-hari. Coba lihat. Dan karena mereka beberapa lamanya gak makan, Anda sudah makan pagi? Belum. Saya sudah makan loh tadi. Rawon hangat-hangat, enak sekali. Makanya muka-muka lapar ini semua ya. Pendeta khotbahmu jauh suwe-suwe, luwe aku. Khotbah cepat itu bentuk pelayanan, siap. Supaya jemaat cepat makan ya. Oke. Nih, karena mereka beberapa lama enggak makan, Paulus berdiri di tengah-tengah mereka. Paham ya, ini di tengah-tengah badai. Bayangkan kapalnya kena badai, angin, hujan, wah orang jerit-jerit ketakutan. Paulus berdiri dan dia berkata apa? Saudara-saudara, kalau kemarin nasihatku dituruti, jangan berlayar dari kereta, kamu tak nasihati, kita enggak ngalami kesukaran ini, kerugian ini. Ya sudahlah, tapi sekarang terlanjur dalam kesukaran ini aku nasihati lagi kamu. Supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang mati. Kecuali kapal ini yang pecah. Karena dia punya apa? Nih, karunia iman, karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Tadi malam seorang malaikat Tuhan, Allah yang kusembah sebagai miliknya, berada di sisiku. Malaikat itu ngomong, jangan takut Paulus, kamu harus menghadap kaisar. Oleh karunia Allah, semua orang yang barengan kamu naik kapal ini akan selamat gara-gara kamu. Jadi Paulus melayani orang-orang ini enggak? Orang-orang ini sudah percaya sama Tuhan belum? Belum. Sebab itu tabahkan hatimu. Semuanya pasti terjadi sama seperti kata malaikat itu. Tapi nanti damparkan kapal ini di salah satu pulau. Tapi anak-anak kapal itu ada yang nakal ya. Mereka berusaha melarikan diri, pakai skoci yang ada, yang lain dibiarkan mati di kapal itu. Terus Paulus ngomong sama perwira-perwira, kalau mereka enggak tinggal di kapal, kalian enggak selamat semuanya. Maksudnya suruh bersatu gitu loh. Kalau ada yang egois gitu, dimurkai Tuhan, binasa. Terus prajurit-prajurit itu memotong tali skoci, membiarkan hanyut. Ketika hari menjelang siang, Paulus ngajak orang untuk makan. Dan 14 hari lamanya loh kamu enggak makan apa-apa. 2 minggu. Ada yang sudah enggak makan 2 minggu di sini? Jadi sabar ya. Oke. Bentar lagi selesai kok khotbahnya. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dulu. Itu penting loh untuk keselamatanmu. Coba katakan kanan kiri, makan dulu. Ya. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai rambutmu sehelai pun dari rambut kepalanya. Setelah itu Paulus mengucap syukur, mengambil roti yang memecah-mecahkan, dibagi-bagi, mereka mulai makan. Nah ini khotbah singkat toh. Maka kuatlah hati semua orang itu,
mereka pun makan juga. Total 276 jiwa. Kayak KKR besar loh di tengah lautan, di tengah badai. Keren kan? Karunia Roh Kudus, ya, karunia melayani, mujizat, ya kan? Berkata-kata dengan pengetahuan, karunia iman, itu dikerjakan di dalam hidup sehari-hari. Ya, sudah jelas ya. Bukan cuma ketika KKR dalam gedung gereja, tidak. Dalam hidup sehari-hari. Nih, Kisah Rasul 28. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu, namanya Publius. Katakan Publius. Ya, ia menyambut kami dan menjamu di rumahnya 3 hari lamanya. Ayahnya Publius sakit, demam dan disentri. Mungkin karena kebanyakan makan sambal ya. Nah, terus Paulus masuk ke kamarnya, dia berdoa menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu, mereka juga disembuhkan. Bapak Ibu coba angkat tangannya. 1, 2, 3. Tangan ini, katakan tangan ini, ditumpangkan pada orang-orang yang membutuhkan di luar sana. Katakan tangan ini bukan untuk berbuat jahat, tapi untuk memberkati. Nah, jangan takut. Loh kan saya bukan pendeta. Loh tapi kan kamu hamba Tuhan, betul apa enggak? Hamba Tuhan. Ya. Apakah yang mengerjakan mujizat hanya para rasul? Tidak. Orang-orang percaya generasi mula-mula, mereka semua juga dipakai Tuhan dalam hal-hal itu. Jadi punya jabatan itu ya penting, tapi enggak masalah. Yang penting berfungsi maksimum. Daripada punya jabatan tapi enggak berfungsi, betul apa tidak? Nih ayat yang terakhir, Kolose pasal 3. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di depan mereka untuk menyenangkan hati, tapi di belakangnya lu main kurang ajar gitu ya. Tulus hati karena takut akan Tuhan. Jadi melayani dalam dunia kerja sama bos baik. Jangan di depan bos baik, di belakang bosnya dirayani. Delon, rupane koyo ngono misalnya gitu. Sebel aku sama bos ini. Tapi di depan, oh iya bos, selamat pagi bos, ganteng sekali. Di belakang, ya kayak monyet misalnya gitu ya. Misalnya gitu ya. Ini kan kurang ajar, betul enggak? Depan belakang beda. Nah Alkitab mengajarkan apa? Depan belakang harus sama. Apapun juga yang kamu perbuat, yuk baca sama-sama ya. 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau Anda ingin melayani dunia ini, mulailah dulu dengan melayani orang-orang terdekatmu. Tapi kalau Anda kan ngerti kan ya, melayani orang terdekat itu enggak gampang. Kayak Yusuf ini kan disakiti, betul enggak? Ya kan? Yusuf bisa enggak bunuh kakak-kakaknya? Bisa. Waktu Yakub ayahnya mati toh, kakak-kakaknya datang, minta maaf lagi. Yusuf bilang, aduh, sudah diberkati sekian tahun kok masih takut gitu toh mas. Kan begitu, tetap diberkati kan. Ditenangkan hatinya, wah ini jempol hebat. Maka saudara, kalau Anda disakiti balas, disenyumi balas senyum, disakiti balas sakit. Itu kayak orang-orang umum. Tapi kalau anak Tuhan, disenyumin, ya senyum balik, betul enggak? Diperenguti, senyum juga, betul enggak? Dijahati, tetap baik, ini hebatnya anak-anak Tuhan. Lah kok bisa? Ya kalau hati kita penuh dengan kasih Tuhan bisa. Tapi kalau hati kita isinya sakit hati, amarah, dendam, gitu terus isinya, ya enggak bisa. Maka nanti kalau pulang, jangan galak-galak, amin? Jadi berkat, tengok kanan kiri. Jangan ya dek ya. Jangan galak-galak. Ingat kamu hamba Tuhan ya. Harus berfungsi dalam keseharian. Tutup Alkitabmu tapi buka hatimu untuk Tuhan. 24 tahun itu usia yang bagus. Kalau cewek sama cowok tuh pas ganteng-gantengnya. Gitu ya. Kalau kepala 4 kayak gue begini sudah mulai beda. Betul? Ya. Oh kalau saya muka 27 loh, jangan salah. Ya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sadar bahwa Tuhan mau kerajaan Allah itu dipulihkan. Di mana orang-orang dari seluruh dunia
sujud tunduk kepada Tuhan. Dalam keseharian jadi berkat buat sesama kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami sadar bahwa kami semua adalah hamba-hamba Tuhan. Dan ketika kami nanti pulang, kami mau berfungsi maksimum sebagai hamba Tuhan dalam keseharian. Kami sadar bahwa apapun yang kami perbuat untuk orang-orang yang Tuhan pertemukan dengan kami dalam hidup sehari-hari, kami sedang melakukannya untuk Tuhan. Kami mau jadi pelayan-pelayan Tuhan. Beri kami kekuatan, beri kami kasih yang tidak habis-habis. Kami sadar kami harus sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan, tinggal dalam Tuhan, dalam pokok anggur itu. Supaya kami terus berbuah dan buah yang keluar adalah buah Roh Kudus yang terpancar keluar. Sehingga ketika orang melihat diri kami, mereka melihat kasih Kristus yang terpancar keluar. Berkati Tuhan, Pastor Bambang, Pastor Ella dan seluruh tim yang ada, beri urapan dari tempat yang tertinggi, memimpin, menggerakkan, mendewasakan umat-Mu di tempat ini. Berkati seluruh jemaat, mereka boleh menjadi hamba-hamba Tuhan yang sejati di dalam hidup mereka sehari-hari. Jadi berkat, jadi terang buat kota ini, memuliakan nama Tuhan. Biarlah gereja ini terus bertumbuh, semakin hari semakin kuat, berdampak bagi lebih banyak orang dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu. Mari semua yang percaya katakan amin. Sesudahnya saya ucapkan selamat ulang tahun. Buat saudara sekalian, semoga tahun-tahun ke depan jadi tahun-tahun penuh berkat. Tuhan memberkati.